Halo guys, kembali lagi bersama gua Nikola 123 Z. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana pembuatan jurnal umum. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan lagi guys, jangan lupa klik tombol subscribe biar dapat notifikasi dari channel ini, dan semoga apa yang channel ini sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oke, tambah banyak spoiler di awal, kita langsung aja dalam pembahasannya. Oke guys, kali ini saya mungkin sedang gabut dan saya menerima email dari salah satu subscriber saya, atau ini mungkin tugas kelompok kali ya. Iya, tugas kelompok. Saya mengerjakan tugas kelompok dari kelompok lain. Jadi di sini tuh soalnya kayak gini guys, jurnal umumnya. Pada bulan Juli 2021, Ani membuka sebuah laundry. Transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan Juli 2021 sebagai berikut. 4 Juli, Ani menerima modal dari harta warisan senilai 80 juta. Jadi untuk menjawabnya kayak gini guys. Kita buka, kita ingat-ingat lagi, kita bikin nomor. Bentar dulu. Kita bikin nomor 1. Terus tanggalnya berapa tadi? 4 Juli. Spread. Tadi apa yang ditambahin keterangannya? Di sini menerima modal dan warisan 80 juta. Oke. Berarti kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Oke, kas dan motornya bertambah. Terus tadi bertambahnya berapa ya? Aduh, bentar dulu. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, ref itu kayak kode semacam akun perusahaan gitu loh. Kan kita jurnal umumnya ini kita membahas tentang perusahaan jasa. Berarti ini kode refnya menurut perusahaan jasa itu 111. Nah, untuk modal 311. Tadi berapa? 80 juta. Tuh 2 3 4 5 6 7. Waduh. Strip 80 juta. Strip. Oke guys, sebelum melanjutkan mungkin bagi kalian yang belum tahu, jadi debit kredit di jurnal perusahaan itu kayak gini guys. Bentar dulu, di sini, di sebelah sini. Kalau harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ini ntar dulu nama akun. Ini kalau bertambah, berarti kayak gimana ya? Tambah, berkurang. Oke, harta kalau pertama masuknya ke debit. Utang kalau pertama masuknya ke kredit. Modal kalau pertama masuknya ke kredit. Pendapatan kalau pertama masuknya ke apa, ayo? Ke kredit. Beban kalau pertama masuknya ke debit. Prive itu sejenis beban, tapi dia itu memiliki nomor akun sendiri, makanya kita pisah. Jadi kita masuknya ke debit. Ini kebalikannya ya, misalnya debit berarti kebalikannya kredit. Ini utang kebalikannya debit. Bentar.
debit, 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 kredit, kredit. Udah nih, ini pokoknya kalian ingat-ingat terus ya. Sepanjang awal perjalanan kita pasti kita akan selalu melihat rumus itu. Oke, bentar, kakak susun dulu ininya biar cepet. Kita pilih akuntansi. Nah, ini juga salah satu tips dan trik kakak untuk membuat jurnal umum biar lebih cepat. Ini kita debit dan kreditnya ini kan pasti kan nomor semua ya, nggak ada itunya, nggak ada kayak huruf-hurufnya gitu loh, biar langsung misalnya 1 2 3 4 5 6 nolnya kita kasih enter terus langsung muncul kayak gini rupiah. Ini keterangan transaksinya tadi apa, aduh, menerima modal dari warisan. Oke, ini nomor 2. Ini menyewa ruko dengan masa pembayaran 1 tahun. Berarti ini tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Juli. Tadi kan nyewa, berarti sewa dibayar muka untuk 1 tahun ya. Misalnya nih, bedanya sewa dibayar muka sama beban sewa itu kayak gini nih. Kalau beban sewa itu kita udah memakai barangnya, misalnya kita sudah memakai pemakaian listrik, pemakaian air, dan pemakaian telepon. Nah, itu disebutnya beban sewa. Kalau sewa dibayar muka itu kita belum menikmati sepenuhnya gitu loh. Misalnya ya kayak contoh tadi kayak gini nih. Anda menyewa ruko dengan masa pembayaran 1 tahun ya. Mungkin si Andinya ini baru 6 bulan gitu loh. Dia kan mumpung lagi duitnya dari modal ini, dia membayar untuk 1 tahun 15 juta. Nah, kayak gitulah logikanya. Kita tulis sewa dibayar muka pertama. Nah, sewa dibayar muka ini juga termasuknya ke harta tetap. Oke. Nomor kodenya 116. Dan untuk kasnya itu 111. Jadi jumlahnya 15 juta. 1 2 3 4 5. Nah, ini nih maksud dari kakak yang akuntansi ini nih biar cepet nih. Kita bentar, jepret. Nah, udah kayak gitu, jepret, 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 jepret. Tuh, kelewat 15 juta. Nah, kita ditulis ini keterangannya. Menyewa, menyewa ruko untuk 1 tahun ke depan. Dah, kita kasih ininya gaya garis. Nah, gaya garis yang kakak sering gunakan ini. Terus kita kasih semua batas. Oke, kita masuk nomor 3. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini membeli perlengkapan secara kredit. Ingat-ingat kredit sebesar 24 juta. Oke. Berarti ini tanggal 7 Juli. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. Nah, ini kan membeli perlengkapannya secara kredit ya, maksudnya kita kan mungkin nggak punya uang atau kita ketinggalan ATM-nya di mobil, kita pakainya kredit, kita bayarnya kapan-kapan gitu loh. 113, utangnya 211 sebesar 24 juta. Aduh, kurang 1 nolnya adek-adek.
utangnya 24, Ciro lupa 56. Nih, utang kalau pertama maksudnya ke kredit. Nih tuh, harta kalau pertama maksudnya ke debit. Kita masuk ke nomor 4. Kita main cepet aja ya. Soalnya kasihan kalau ada yang terbatas kuotanya. Di sini keterangannya memberi perlengkapan secara kredit. Udah. Kita masuk ke nomor 4. Kita tulis 9 Juni pendapatan sebesar 20 juta dari pelanggan. Oke. 20 juta 9 Juli. 9 Juli. Kas bertambah. Pendapatan bertambah. Kas, ingat-ingat nih kode referensinya. Kas itu 111, pendapatan itu 411. Di sini tadi 20 juta menerima pendapatan ya. Strip. Tuh 2 3 4 5 6. Aduh. Kurang 1 nolnya. Tuh 2 3 4 5 6 7. Weh, aduh. Di sini kakak juga agak lagi nggak enak badan gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, demi membagikan ilmu yang kakak dapatkan dari sekolah. Menerima pendapatan dari pelanggan. Oke. Kita masuk ke nomor 5. 12 Juli, Andi membeli bayar cicilan hutang yang dilaksanakan pada 7 Juli. 7 Juli ini. 7 Juli membayar hutang yang dilakukan 5 juta. Oke. Membayar hutang 5 juta. Berarti, aduh, 12 Juli hutangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Hutang 411, 211, lupa, aduh, 211. Ini tadi utangnya baru bayar berapa? 5 juta. Tuh 2 3 4 5 6. Jepret. Tuh 2 3 4 5 6. Jepret. Di sini keterangannya kita tulis membayar hutang pada tanggal 7 Juli. Oke, udah. Masuk ke nomor 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 13 Juli, Andi mengambil uang laundry untuk membeli peralatan pribadi. Untuk peralatan pribadi. Nah, ini ada tulisan pribadi nih. Kakak harus tebelin ya. Nih tuh, pribadi. Aduh, malah ngelik laptop kakak. Pribadi. Senilai 500.000. Hmm. 13 Juli. Prat bertambah, kas berkurang. Prat 312 111.
Tadi berapa? 500.000 ya. 1 2 3 4 5 6. 5 doang. 1 2 3 4 5 6. 5. Di sini keterangannya mengambil uang laundry. Di sini tuh private itu artinya pemilik gitu loh, pemilik sebuah perusahaannya itu mengambil uangnya buat ke dirinya sendiri gitu loh guys. 15 Juni Andi mendapat jasa laundry secara kredit 3 juta. Oke, gampang. 15 Juli berarti piutang. Oke, kakak sambil ngerjain sambil jelasin juga ya. Piutang itu kayak kayak kita udah kayak penggantinya kas lah, tapi dalam bentuk nota gitu loh. Kayak uangnya itu belum ke kita. Kayak gimana ya jelasinnya ya? Tadi berapa piutang? 3 juta. 1 2 3 4 5 6. Strip 1 2 3 4 5 6. Strip. Mendapatkan pelanggan secara kredit 15 Juli. Masuk ke nomor 8. Andi memberi peralatan tambahan untuk laundry sebesar 6 juta. Membeli peralatan. Ini untuk keperluan luas gitu loh. 17 Juli 6 juta. Juli. Peralatan. Ini peralatan apa perlengkapan tadi? Peralatan. Terus kasnya otomatis berkurang dong karena pembelian peralatan itu bukan modalnya yang berkurang, tapi kasnya kan itu uang kas gitu loh untuk membayar, kecuali untuk kredit itu bisa pakainya utang. Peralatan kita masuknya 121 kas 111. Peralatan sebesar 6 juta. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Aduh, strip. Di sini tulis keterangannya. Membeli peralatan secara tunai. Oke. 9. Andi mendapatkan pelunasan atas pelanggan yang berutang dari 15 Juli. Nah, ini 15 Juli nih. Maksudnya 3 juta. 3 juta berarti lunas dong. Berarti otomatis tadi tanggal berapa? 19 Juli. Berarti kasnya bertambah. Kasnya itu kan berupa dari piutang.
piutangnya berkurang. Piutang juga termasuknya ke dalam harta tetap dengan memiliki kode referensi 112. Ini kan kas 111. Piutang itu 112. Kita mendapatkan 3 juta rupiah. 1 2 3 4 5 6 strip. Terus di sini mendapatkan pembayaran dari pelanggan tanggal 15 Juli. Sepuluh 25 Juli Ani membayar, oh ini dulu, membayar modal tambahan, mendapatkan modal tambahan dari tabungan. Oh berarti si Ani itu menabung guys, makanya ditarik semua jadiin modal. Oke, paham. Tanggal 23 Juli besar 5 juta tuh. Ntar dulu, ditulis dulu tuh, kakak juga hampir lupa-lupaan gitu loh, makanya di akuntansi itu adalah orang-orang yang paling apa ya, menurut kakak itu paling teliti lah istilahnya ketika satu-satu. Nah kasnya itu tadi berapa? 5 juta. Strip tuh 2 3 4 5 6 strip tuh. Kita tulis keterangannya, tulis mendapatkan modal tambahan dari tabungan. Aduh, udah. Dua soal lagi guys, tanggal 25 sama tanggal 27. Ani membayar beban sewa air dan listrik sebesar 1 juta. 1 juta. Tanggal 25 Juli. Beban air. Nah guys, di sini tuh kalian perlu ingat, beban itu kan ada banyak, jangan tulis bebannya doang, tapi kita itu harus tulis secara lengkap gitu loh. Kan sebuah akuntansi itu kita harus teliti, kita harus teliti, kita harus lengkap, dan kita harus cermat gitu loh dalam menyusun jurnal ataupun laporan keuangan. Dan tadi di sini beban air sama beban listrik. Beban air sama beban listrik itunya kode referensinya 1512 besar 1 juta. 2 3 4 5 6. Google malah ketambahan 1 guys. Aduh, sorry. Tuh 2 3 4 5 6 strip. Aduh, tuh 2 3 4 5 6. Nah tadi nih beban listrik sama sewa dibayar muka. Misalnya ini beban sewa ya, sewa iklan gitu. Beban sewa iklan itu kita udah gunain iklannya gitu loh selama 1 bulan. Misalnya Tio membayar iklan di toko sebelah sebesar 5 juta selama 1 bulan. Nah itu tuh Tio udah menggunakan sih itu loh selama 1 bulan. Nah akhirnya dia membayarnya. Nah itu dinamakan beban. Kalau sewa itu kita belum selesai gitu loh menyewanya. Misalnya kan ini kan baru 6 bulan nih, misalnya 6 bulan kita gunain, kita bayarnya itu
1 tahun, berarti kan kita mempunyai sewa dibayar muka, berarti kita udah bayar duluan gitu loh. Pada saat 1 tahunnya itu kita nggak usah ditagih, kita udah bayar kan, dari situnya kasnya berkurang. Ya kasnya berkurang karena apa? Kan saya ingatkan lagi nih, kasnya berkurang karena dibayar oleh beban. Oke, kita masuk, kita conteng, membayar biaya telepon, membayar biaya telepon dan listrik. Bentar. Oke guys, ini nomor terakhir kita. Mungkin ini soal terakhir yang akan kita kerjakan. Ani menerima pendapatan sebesar 2 juta dari pelanggan. Nah, ini nih soal jebakan guys. Kita berpikir secara logika aja lah ya. Kayak gini nih, kayak tadi yang mana ya yang pakai. Nah, ini kan ada pembayaran secara kredit. Aduh, nggak bisa ditulis aduh. Nih, secara kredit. Ini nih kan udah lengkap. Nah, kita itu harus berpikir logika gitu loh. Kalau nggak ada kata kredit, berarti kita lawan katanya langsung tunai. Oke. 27 Juni membayar 2 juta dari pelanggan. Oke. 27 Juli. Aduh. Tadi apa ya? Oh iya. Pendapatan. Kas bertambah. Pendapatan bertambah. Kita mulai 111. Pendapatan 411. Besar 6 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spread. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spread. Sudah selesai. Belum. Masih ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Ada yang bisa tahu nggak apa yang harus kita kerjakan? Ada yang tahu nggak? Kakak kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab selagi kakak mengisi ini. Sudah habis. 3, 2, 1. Yaps, betul sekali. Total. Kita kan kalau udah membuat jurnal kita harus tahu dulu hasilnya itu balance atau enggak. Nah, di sini kakak mungkin ngitungnya secara tradisional ya, mungkin. Kita tulis sama dengan kita coret tambah, coret tambah, tekan 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 tambah, tekan, jepret. Oke. Ntar dulu guys. Oh, 2 juta. Aduh, kakak. Tuh kan kakak lupa kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Aduh, kakak hampir aja lupa. Ini tuh kasnya itu 2 juta guys. Ternyata kakak kira itu 6 juta. Ya udahlah. Tambah, tekan, tambah, tekan, tambah, tekan, tambah, tekan, tambah, tekan, tambah, tekan, tambah,
tekan tambah, tekan tambah, tekan tambah, pilih tambah, pilih, jebret. Tuh, ini tuh hasil akhir dari perjalanan kita yang sudah kita lewati. Kita kasih warna guys, biar menarik. Bukan hanya tali yang ditarik, tapi tabel jurnal umum juga harus tertarik. Oke. Dung 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 dung. Selagi kakak ngedit jurnal umumnya, kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang kakak berikan. Oke. Oke, ini adalah tampilan terakhir dari jurnal umum yang kita buat. Oke, di sini ada kas, ada sewa, dibayar muka. Bentar dulu, ini. Oke lah, sebelum penutupan berakhir, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan atas apa yang kita peroleh ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Silakan tekan tombol like dan subscribe-nya, minimal tekan tombol like sebagai uang parkir atau uang jajan buat kakak karena telah mampir ke channel kakak dan menonton video ini. Dan bila kalian ingin berlangganan dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke.
karena subscribe itu gratis, dan agar kamu tidak ketinggalan video-video dari kakak yang kakak sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.